Oke teman-teman, kan dari kelompok kami mendapatkan tugas metodologi yang bertemakan jigsaw. Nah, jigsaw sendiri itu suatu metode di mana nanti murid dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Nah, setiap kelompok nanti diberikan subtema. Nah, selain itu, nanti setiap kelompok juga memilih satu perwakilannya sebagai staf ahli. Apa itu staf ahli? Staf ahli itu adalah orang yang dipandang bisa mempresentasikan materi tersebut untuk kelompok lain. Tapi nanti konsepnya seperti ini. Jadi nanti setiap kelompok itu ada staf ahlinya. Nah, staf ahlinya itu nanti berkumpul dalam satu kelompok staf ahli. Nah, di situ nanti sharing masalah materi. Setelah sharing materi kan semua materi sudah tersampaikan di situ. Nah, nanti mereka kembali ke kelompok masing-masing. Di kelompok masing-masing staf ahli mempresentasikan lagi hasil dari kelompok-kelompok yang lain. Nah, seperti itu. Mau tahu videonya? Nah, langsung saja tonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Alhamdulillah kita bisa bertemu di kelas pelajaran kimia lagi. Nah, pada hari ini kita akan membahas materi asam dan basa. Saya beri pengantar sedikit. Nah, asam dan basa itu adalah dua hal yang bisa ditemukan di sekitar kita. Nah, kalau kalian pernah memakan makanan yang berasa kecut, asam atau masam, itu secara garis besarnya bisa dibilang sebagai asam. Nah, kalau kalian menjilat kerasa pahit, tapi nggak semuanya sih, ini cuma garis besarnya saja, itu bisa dibilang adalah basa. Misalnya adalah sabun kayak gitu. Nah, selanjutnya sebelum kita membahas lebih dalam mengenal asam dan basa, terlebih dahulu nanti kita bagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama ada Adi sama Nia, kelompok 3 ada Taufik sama Irfan. Nah, nanti kelompok itu akan diberi pembahasan masing-masing. Untuk kelompok dari Adi akan membahas tentang asam, dan untuk kelompok dari Taufik akan membahas tentang basa. Di situ nanti kalian mendiskusikan asam dan basa itu pengertiannya apa gitu. Ini nanti ada beberapa teori yang menyebutkan tentang pengertian asam dan basa gitu. Ya, secara garis besar saya terangkan dahulu kalau asam itu adalah suatu spesies yang berhubungan dengan H+. Sedangkan pada basa itu adalah suatu spesies yang berhubungan dengan OH-. Nah, skala, kita membahas masalah skala. Misal kalau kita mengukur luas itu kan ada meter persegi. Nah, kalau kita mau mengukur keasaman atau kebasaan suatu zat itu bisa kita pakai pH dan pOH. Nah, itu adalah skala atau satuan dari asam dan basa. Kalau asam pH, kalau basa itu pOH. Nah, itu nanti kalian coba cari dan kalian pahami rumus-rumusnya. Itu ada rumusnya, bagaimana cara menghitung pH, bagaimana cara menghitung pOH. Selain itu, nanti kalian juga coba cari sifat-sifat dari asam dan basa. Misal kalau asam itu berasa masam, kalau basa itu berasa pahit. Nah, itu nanti kalian coba cari dan pahami. Kemudian juga ada klasifikasi masalah asam dan basa. Nanti itu juga ada pembagian dari asam dan basa tersebut. Nah, oke, silahkan kalian berkumpul pada kelompok masing-masing. Nia sama Adi membahas tentang asam, dan Irfan dan Taufik membahas tentang basa. Nanti kalian rangkum dan kalian diskusikan terlebih dahulu, lalu dirangkum, dipahami. Setelah itu nanti kalian pilih staf ahli. Nah, staf ahli itu apa, Pak? Nah, staf ahli itu kalian pilih salah satu di antara
kelompok kalian yang nantinya akan membagikan ilmunya kepada kelompok sebelah kayak gitu. Jadi nanti kedua kelompok mengajukan staf ahli. Nah, sebelum masuk lebih jauh tentang staf ahli, silakan dulu kalian dulu tentukan staf ahlinya siapa, terus materinya kalian pahami. Kalau sudah, nanti saya terangkan tentang staf ahli. Oke, silakan dikerjakan. Jangan lupa dirangkum. Oh iya, kita kan dapat materi asam ya. Iya, Asam itu apa tau? jadi gini, asam itu kalau anda ini permisalan ya, pH kurang dari 7 itu udah otomatis berarti asam. Misal pH 4 lah, itu otomatis sudah asam kayak gitu. Dan asam itu menghasilkan proton atau ion H+ dan menerima elektron pasangan bebas dari yang lain. Nah, untuk ciri-cirinya sendiri atau apa sih? Nah, itu rasanya masam, terus menimbulkan korosif, dapat mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. Terus tadi itu ya, apa namanya, pH-nya kurang dari 7, sama menghasilkan ion H+. Nah, kayak gitu. Nah, untuk kita cari apa ya, perhitungan asam. Kita tuh pakainya rumusnya tuh pH main log kayak gini loh, apa? Tanda kutip kayak gini loh. Bukan kutip. Nah, kayak gitu. H+. Nah, kayak gitu itu untuk carinya yang asam. Oke, kayak gitu aja. Oke. Makasih. Kalau gitu kamu aja yang jadi staf ahli gimana? Oke deh. Nanti kalau udah datang dari kelompok 2, sering kesini lagi ya. Oke. Jadi pembahasan kita hari ini tuh tentang bahasa ya Pak? Iya. Nah ini kan aku belum tahu. Yang kita bahas ini bahasa itu sebenarnya tuh apa sih bahasa? Aku belum tahu loh soalnya. Ini kalau di buku itu bahasa itu adalah spesies yang ketika nanti larut di air itu akan menjadikan hamil. Dia juga bisa menerima proton, jadi bisa menerima H+. Selain itu pH-nya itu pasti lebih dari 7 gitu. Nah, salah satu contohnya itu ada pasta gigi, ada deterjen, ada sabun. Nah, itu kan ada rumusnya ya. Kalau bahasa itu kan pOH. pOH sendiri itu rumusnya min log konsentrasi OH min. Nah, ketika nanti mau dijadikan pH, kalau mau cari pH-nya itu bisa pH sama dengan 14 dikurangi pOH gitu. Ya mungkin itu aja sih. Kalau masalah jenisnya ya ada kuat dan lemah, jadi nanti ada bahasa kuat, ada bahasa lemah gitu sih. Nah, itu ciri-ciri sendiri itu ya lupa. Terus di sini ada si pojokan ini. Ciri-ciri sendiri itu dia rasanya pahit kayak gitu. Terus bila dipegang terasa licin. Terus bisa merubah lakmus merah menjadi lakmus biru juga. Terus udah sih bersifat kaustik ya. Mungkin itu aja. Kalau sabun cuci mobil atau sabun cuci motor itu termasuk sifat basah nggak? Oh itu sifatnya basah, masalahnya Itu kan basah. juga rasanya pahit kan. Oh iya benar. Itu juga sih. Ya oke itu udah tahu. Berarti bahasa itu tentang gitu ya. Iya. Mungkin ya terima kasih sahabat Irfan. Iya. Tadi kan udah tahu ya, Iya. tapi aku masih belum paham. Jadi kan karena kamu sudah tahu duluan ya Pak, jadi aku bisa menyarankan kayaknya kamu udah yang maju ke depan. Oh iya, gampang. Nggak apa-apa ya? Iya, Oke, siap selamat. Iya. Oke anak-anak, waktunya sudah habis. Nah, kalian kan sudah menentukan siapa staf ahlinya. Nah, tugas dari staf ahli itu menerangkan materi dari kelompok kalian. Nanti staf ahli dari kelompok asam bertemu sama staf ahli dari kelompok basa. Nah, di situ nanti dari staf ahli asam menerangkan materi asam kepada staf ahli kelompok bahasa. Begitu juga pada staf ahli kelompok bahasa setelah mendengarkan materi dari staf ahli kelompok asam menerangkan
materi bahasa kepada staf ahli kelompok asam. Jadi nanti dua orang itu bertemu dan saling tukar materi. Jangan lupa juga nanti diresum. Setelah itu nanti staf ahli kembali ke kelompok masing-masing untuk menyebarkan ilmu yang didapat seperti itu. Jadi nanti materinya bisa setiap kelompok mendapat materi asal dan bahasa. Staf ahli nanti memberikan pengertiannya kepada anak buahnya, gampangannya kayak gitu. Oke, untuk staf ahli silahkan menjadi satu kelompok. Nah, ini kan tadi dari Pak Guru, staf ahlinya kan suruh kumpul, terus saling bagi apa yang didiskusikan tadi. Nah, tadi dari Asam apa aja ya? Satu apa? Ini jadi asam itu zat yang lebih pH-nya lebih kecil dari 7, dan asam itu bisa didefinisikan zat yang memberikan proton atau ion H+ atau enggak itu menerima pasangan elektron bebas dari si basanya itu. Nah, untuk ciri-cirinya tuh rasanya masam, dapat menimbulkan korosif, pH lebih kecil dari 7, terus mengubah kertas lakmus biru jadi lakmus merah kayak gitu. Terus untuk perhitungan mencari pH-nya itu pakai rumus pH sama dengan menlog, tanda kayak gini loh, terus H plus E, udah kayak gitu. Nah, terus tadi kan kelompok 2 itu ya bahasa. Nah, sekarang giliran dong, gimana tuh bahasa? Bahasa itu ya secara garis besar bahasa itu pH-nya lebih dari 7. Nah, dia itu ketika direaksikan dalam air timbul ion OH-. Nah, dia juga sebagai penerima proton. Nah, secara garis besar ciri-cirinya itu dia berasa pahit, terasa licin, bisa merubah lakmus merah menjadi biru. Nah, itu kan tadi pH-nya lebih dari 7. Nah, dari situ itu rumus POH. Kalau bahasa itu kan POH. POH itu main log konsentrasi OH-. Nah, ketika nanti kita mau mencari pH, itu pH sama dengan 14 min POH. Nah, itu nanti didapatkan pH. Nah, terus untuk contoh dari bahasa sendiri itu apa sih? Oh iya, contoh dari bahasa sendiri itu ada sabun, ada pasta gigi, ada deterjen. Nah, itu seperti itu yang sekiranya berasa pahit lah gitu. Oke, makasih. Oke, gimana jadi bahasanya yang tadi? Tadi dari kelompok 2 ya, itu bahasa dulu kebalikan dari asam. Jadinya kalau pH lebih dari 7 itu berarti basa. Nah, kan tadi kan kalau asam kan menerima elektron bebas ya. Nah, kalau basa berarti dia tuh memberi elektron bebas ke senyawa lain. Nah, untuk ciri-cirinya sendiri itu rasanya pahit, terus apa ya, terasa licin, terus mengubah lakmus merah menjadi biru, dan pH-nya lebih dari 7. Terus untuk contohnya tuh kayak sikat gigi, sabun mandi, sabun cuci, itu contohnya. Nah, Pasta gigi? ya sama. Nah, itu. Terus untuk mencari pH tuh hampir sama, cuma yang tanda kutip tadi ini diganti OH, terus dikasih itu mencari POH. POH-nya itu bentar. POH itu kita oh ya, berarti kalau apa namanya, asam pH kan sama pH. Nah, tapi dikasih POH. POH itu nanti gimana ya? Jadi gini, kalau mau mencari pH basa, kita harus cari POH-nya dulu. Nah, POH-nya itu tadi kayak gini, main log, terus ini OH min. Nah, untuk pH-nya berarti pH plus POH. Kalau untuk itunya ditambahin 14 dulu, gitu. Udah kayak gitu aja. Jadi kan tadi kan kamu udah diskusi sama kelompok satu tadi ya. Nah, jadi itu kan aku pengen tahu pendapatnya gimana. Nah, tadi kan ada diskusi staf ahli gitu. Dan kelompok sebelah itu kan membahas masalah asam. Nah, itu yang saya dapatkan itu asam itu adalah spesies yang ketika dilarutkan dalam air menghasilkan H+.
dia pH-nya kurang dari 7 dan juga sifat-sifatnya seperti merubah lakmus biru menjadi merah, terus bersifat korosif dan masam kayak gitu. Nah, untuk rumusnya sendiri itu pH sama dengan main log konsentrasi H+. Ya, intinya kalau asam itu H+ dan pH-nya kurang dari 7 sih. Ya, kayak gitu sih. Ya mungkin bisa dirangkum. Iya. Benar-benar. Ya sudah kalau begitu, aku sudah tahu. Hai anak-anak. Hai Pak. Nah, waktu untuk diskusi sudah selesai. Baik Pak. Silahkan rangkumannya dikumpulkan ya. Siapa? Ini Pak. Nah, rangkumannya udah dikumpulkan. Nah, ini kita akan ada kuis masalah materi tadi. Kuis akan saya tuliskan di papan tulis. Nanti kalian jawab ya. Oke.